Maaf, apa Ustadz lagi di mute? Enggak. Kayaknya lagi di mute, Ustadz. Nah, itu. Tes tes ada. Ada, sudah. Ada, Alhamdulillah. Ustaz. Baik, eh ini saya ambilkan dari kitab Al-Imta ya. Sudah memakai tabel, jadi lebih enak untuk kita baca. Silakan dibuka juga kitab Fathul Qoribnya sambil kita baca tabel yang ada di kitab Al-Imta. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi nisabi zakatil ibil wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun ay jad'atu dha'nin laha sanatun wa dakhalat fi thaniyah. Nisab pertama bagi unta adalah ketika sudah mencapai 5 ekor ya. Dan zakatnya adalah berupa kambing ya, kambing bisa domba, bisa juga kambing. Kalau zakatnya mau domba, maka telah genap berusia 1 tahun dan masuk umur kedua. Sedangkan kalau zakatnya kambing, maka telah genap umurnya umur 2 tahun dan masuk ke usia ketiga. Jadi itu nisab yang pertama, 5 sampai 9 onta. Dan ketika sudah berjumlah fi asyri syatan wa fi khamsatu asyara thalathu syiyah. Ya, kita lihat di tabel aja lebih mudah ya, karena apa yang ada di kitab Fathul Qorib itu sudah disebutkan di dalam tabel. Ketika sudah 10 sampai 14 itu 2 ekor kambing, 15 sampai 19 itu 3 ekor kambing, lalu 20 sampai 24 4 ekor kambing. Nah, ketika sudah berjumlah 25 barulah bintu makhad. Baru zakatnya onta. Dari awal sampai 20 sampai 24 itu masih zakatnya berupa kambing. Ketika sudah 25 ke atas baru zakatnya onta. Bintu makhad onta telah genap usia 1 tahun. Artinya masuk ke usia 2 tahun. Kalau zakat ontanya 36, ontanya sudah 36 sampai 45 itu bintu labun, onta yang telah genap berusia 2 tahun, masuk ke usia 3, 46 sampai 60 hiqqah, onta yang telah berusia genap 3 tahun dan masuk ke usia 4, 61 sampai 75 jaza'ah, yang paling tua jaza'ah, yang sudah selesai atau genap berusia 4 tahun dan masuk ke usia ke-5. 76 sampai 90 itu binta labun, 2 ekor bintu labun. Lalu 91 sampai 120 2 hiqqah, 121 sampai 129 3 bintu labun. Dah, ketika sudah 130 ke atas, maka ada kaedahnya, yaitu setiap 40 zakatnya 1 bintu labun, setiap 50 adalah 1 hiqqah. Maka kalau seseorang mempunyai 130 onta, ya, 130 onta, maka bisa kita bagi menjadi 50, 40,
40. 50, 40, 40. Berarti zakatnya adalah 2 bintu labun dan 1 hiqqah. Nah, begitu. Kalau dia punya ontanya 140, ya maka bisa kita uraikan menjadi 40, 50, 50. Sehingga zakatnya 2 hiqqah dan 1 bintu labun. Nah, begitu seterusnya. Kalau 137 berapa berarti? Kalau ontanya 137. Berarti zakatnya berapa? Zakatnya Berapa Dua zakat? hek, 2 bintu labun sama 1 dua hikot. hektar. Ya, 2 bintu labun sama 1 hiqqah. Sisa 7. 7-nya ada zakat nggak 7-nya? Ya, udah termasuk yang itu. Yang 7. Berarti kan ada sisa 7 yang sudah sampai nisab juga. Ya, yang 7 juga sudah sampai nisab. Ya, berarti tambah 1 kambing. Kan begitu. Jadi setiap 40 1 bintu labun. Setiap 50 1 hiqqah. Berarti tadi sudah 40, 40, 50. Nah, sisa 7. 7 itu tetap masuk ke dalam nisab. Maka bisa dikeluarkan 1 ekor kambing. Baik, dalilnya apa? Dalilnya ini. Dalil riwayat Bukhari. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari pada dari Abu Bakar sahifah an sahifati Abi Bakar allati bu'itsa biha ilal Bahrain. Kami sudah muqaddar berarti ya, sudah muqaddar. Tambahan di sini dari musannif tidak wajib zakat jika kurang dari 5 onta atau di antara 2 nisab. Fa idza balagatil ibilu sab'ah fa zakatuha fiha syatun wahidah. Jadi tidak ada perbedaan antara yang punya onta 5 dengan yang punya onta 9. Sama-sama 1 ekor kambing. Begitu. Jadi beda dengan zakat emas dan perak ya atau zakat nakdan. Orang yang mempunyai 55 gram, 85 gram emas itu berbeda zakatnya dengan yang punya 87 gram emas. Tentu lebih besar zakat 87 gram emas. Tapi kalau di zakat bahimatul an'am sudah ada aturannya. Jadi tidak ada beda antara zakat yang punya 5 onta dengan yang punya 9 onta. Kemudian wa ma yuladu asna al-haul yudammu ilal kibar wa yulhaqu bihim fil adad. Ya, wa yulhaqu bihim fil adad. Yang apa namanya? Hewan yang lahir, hewan yang lahir setelah induknya mencapai nisab itu haulnya diikutkan dengan induknya. Jadi tidak mulai haul yang baru tapi diikutkan dengan induknya dengan syarat induknya sudah mencapai nisab. Misalnya ya dia membeli 9 onta ya, atau dia punya 9 onta. Nah, mulai haul misalnya ya, mulai haul. Dia ketika punya langsung punya 9 onta. Mulai haul di situ. Kemudian di tengah-tengah haul, baru mulai setengah haul lahir lahir anaknya. Ya, lahir anak 1 dari induk onta tadi, maka total untanya 10. Maka nanti ketika selesai haul dan nisabnya masih berlaku, masih tetap, maka zakatnya nanti 2 ekor kambing. Meskipun kambing yang lahir menggenapkan 10 itu baru melaksanakan setengah haul. Ya, tapi dia diikutkan dengan haul induknya ketika induknya sudah sampai nisab. Agak sahal ya, insyaallah ya. Bagaimana dalam kitab Fathul Qadir disebutkan zahirun ghaniyun 'anis syarh. Tidak perlu penjelasan yang terlalu panjang karena sudah ada muqaddarahnya, sudah ada ditentukan berapa zakatnya. Oke, masuk ke nisabul baqar. Ya.
Apa? Ada pertanyaan Mas Edi? Ini Ustaz, apa namanya? Jenis ininya mesti tadi kambing apa jantan atau betina atau unta jantan betina nggak ada masalah. Oh iya, enggak masalah. Zakatnya. Kalau zakat lebih afdol pakai betina. Karena kan supaya bisa berkembang biak. Tapi kalau dalam kurban, afdolnya adalah jantan. Karena untuk kita nikmati dagingnya, dan ulama mengatakan daging hewan jantan lebih lezat untuk dinikmati. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Lalu nisabul baqar. Ya. Wa awwalu nisabil baqar thalathun. Wa fiha tabi' wa fi arba'ina musinnah wa ala hadha abadan faqis. Bakor atau sapi itu bisa juga dikiaskan dengan yang lain seperti kerbau ya, jamus. Nisabul bakor awil jamus dikatakan di atas itu. Mulai nisabnya kapan? 30. Jika seseorang sudah mempunyai 30 ekor sapi, maka zakatnya tabi' atau tabi'ah. Nah itu. Tabi' atau tabi'ah. Berapa itu usia tabi'? Ya sapi yang genap usianya satu tahun. Berarti masih kecil banget ya sapi yang genap usia 1 tahun. Boleh tabi', boleh tabi'ah gitu ya. Tabi' itu jantan, tabi'ah betina, tapi yang afdal kalau dalam zakat adalah tabi'ah. Kemudian nomor 2, 40 sampai 59 musinnah. Sapi yang genap berusia 2 tahun dan masuk ke usia 3. 60 sampai 69 itu tabi'an, 2 ekor tabi', 70 sampai 79 tabi' dan musinnah. Jadi zakatnya cuma 2 jenis nih sapinya. Kalau nggak tabi' ya musinnah. Nah gitu. Nanti apakah 2 tabi' atau 1 tabi' 1 musinnah atau 2 musinnah, itu nanti sesuai yang ada di tabel. Tapi intinya hewan yang dizakatkan dalam nisab sapi adalah sapi tabi' atau sapi musinnah. 80 sampai 89 itu musinnatan, 2 musinnah. 90 sampai 99 itu 3 tabi'. 100 sampai 109 itu 1 musinnah, 2 tabi'. 110 sampai 119 musinnatan, 2 musinnah dan 1 tabi'. 120 sampai 129 3 musinnah atau 4 tabi'. Nah, itu bisa dipilih ya. 3 musinnah atau 4 tabi'. 130 sampai 139 itu 3 tabi' dan 1 musinnah. 140 sampai 149 musinnatan wa tabi'an, 2 musinnah dan 2 tabi'. 150 sampai 159 5 tabi' dan begitu seterusnya. Thumma idza zadal adad fa fi kulli 30 tabi'. Jadi kalau sudah berapa? Lebih di atas 159 gitu ya. Berarti 160. Itu setiap kelipatan 30 1 ekor tabi', setiap kelipatan 40 itu 1 musinnah. Ya, sama kayak tadi onta ya. Setiap kelipatan 40 itu apa tadi? Unta bintu labun, dan setiap kelipatan 50 adalah hiqqah gitu ya. Tadi hiqqah. Nah, ini faedah biasa saja, tidak tidak terlalu penting. Kenapa disebut bakar, kenapa disebut tabi', kenapa disebut musinnah. Nah, itu Allah alam. Ini hanya faedah kenapa dinamakan demikian. Nisabul ghanam. Nah, ini ghanam. Kambing atau bisa juga
domba sejenisnya 40 sampai 120. Wah, ini Masya Allah. Ini apa jaraknya, gapnya jauh sekali ya. Orang yang punya kambing 40 dengan yang punya kambing 120, zakatnya sama, yaitu 1 ekor kambing. Ya, apakah ini adil Ustadz? Ya adil, karena begitu nisabnya yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi sama saja antara yang punya 40 dengan yang punya 120, yaitu 1 ekor kambing. Sebagaimana disebutkan dalam tabel itu, boleh dia berzakat dengan mengeluarkan domba yang genap usia 1 tahun, atau dia mengeluarkan zakatnya kambing yang telah genap usia 2 tahun. Kemudian 121 sampai 200 itu ada 2 ekor kambing, 201 sampai 300 3 ekor kambing, 301 sampai 400 adalah 4 ekor kambing, dan di atas 400 ya berarti nanti setiap perkalian setiap bilangan 100 itu 1 ekor kambing. Nah, yang punya kambingnya 500 ya berarti 5 ekor kambing. Yang punya kambingnya 440 ya berarti 4 ekor kambing plus 41 berarti 5 ekor kambing ya, 5 ekor kambing. La yajibu fima duna arba'in duna arba'ina syatun syai'un kama la yajibu syai'un fima baina kulli adadaini fazakah. Jadi tidak ada kewajiban zakat jika di bawah nisab, dan juga tidak ada kewajiban zakat bertambah zakatnya jika di antara 2 angka ini ada gap yang terlalu jauh, seperti yang punya 150 dengan yang punya 200 itu zakatnya sama-sama 2 ekor kambing. Nah, ini dalilnya, dalil nisab kambing, sebagaimana ja'a fi kitabi Abi Bakar. Sahal insyaallah ya. Ini berarti sama kayak ini kan ya. Sama kayak apa? Had. Itu yang sudah muqaddarah. Yang sudah Allah tetapkan, seperti apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 ya. Itu sudah ditetapkan oleh syariat, jumlahnya 100, dan tidak perlu kita pertanyakan kenapa kok 100, kenapa kok enggak 150 hakata. Bagaimana juga dengan waris yang sudah ditetapkan jumlahnya sekian. Jadi nisab bahimatul an'am ini kita udah settle, sudah enak gitu, karena sudah ada tabelnya. Tinggal nanti kita lihat kita punya hewan ternak berapa. Oh, saya punya sapi jumlahnya 70. Ya sudah, zakatnya 1 tabi' dan 1 muslimah. Oh, saya punya onta 5, maka zakatnya 1 ekor kambing. Hakata. Jadi sudah ada tabelnya, sudah ada ketentuannya, tinggal kita mengikuti aturan yang ada saja. Sahal insyaallah ya. Ini disebutkan juga Ustaz, boleh ya. tanya Ustaz. Oke, Pak. Tadi kalau yang onta ibil itu zakatnya bukan sejenis binatangnya, maksudnya harus, kalau dia nggak punya kambing berarti harus nyari kambing kan ya. Saya ngebayangin zaman dulu berarti kan dia harus beli atau nyari kambing gitu untuk membayar itu ya. Iya Pak, betul. Jadi yang diminta adalah kambing, maka ketika dia baru punya 5 onta atau 9 onta, zakatnya 1 ekor kambing. Gimana dia dia nggak punya kambing, bukan, dia padahal ternaknya onta, maka dia beli kambing untuk dia zakatkan. Dan sudah kita sampaikan, nggak bisa zakat bahimatul an'am difuluskan.
Ya, karena yang diminta adalah bahimatul an'am. Itu nggak Pak? Ya, baik Ustaz. Oke. Dan itu sudah berlalu satu haul setelah nisab ya. Jadi ketika orang punya 5 onta, nah sampai nisab, maka kapan dia zakat? Tahun depan. Setelah ontanya melalui 1 tahun. Ya, setelah melalui berapa? 1 tahun. Kalau nanti di tengah-tengah haul ontanya mati, sisa 3, habis sudah haulnya. Terputus haulnya dan tidak wajib dia zakat. Nah, Ustadz Afan, sedikit Ustadz. yeah. Berarti setelah haul kan 5 nih, udah sehaul kita jual 1 untuk beli kambing misalnya karena nggak punya uang, berarti boleh ya? Karena sudah berlalu dulu ya. Iya, oh ya, misalnya dia sudah punya 5 onta nih, Ah, sudah berlalu 1 haul, gitu tak? ya, Terus dia kan harus nyari kambing, betul tidak? ya, ya. Nah, kemudian dia jual lah ontanya 1 untuk beli kambing, boleh seperti itu? Nah, ya boleh, karena sudah selesai 1 haul, dia sudah tiba saatnya mengeluarkan zakat. Nah, dia harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Kita masuk ke bab berikutnya, ya, masalah bahimatul an'am itu nisabnya sahal ya, karena sudah ditentukan tadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan zakat khalitan atau khultah ya, atau khiltah. Itu mencampurkan harta zakat menjadi 1. Ada 2 orang, lalu dia menggabungkan harta zakatnya dengan orang lain, nanti dikeluarkan hanya 1 zakat untuk 2 orang. Qala al-musannif rahimahullah faslun fi zakatil khalitaini wal khalitan yuzakkiyan. Bikasril kaf zakat asy-syakhsil wahid. 2 orang yang mencampurkan harta zakatnya itu mengeluarkan zakat senilai zakat 1 orang. Wal khiltah qad tufidu asy-syarikaini takhfifan. Nah, ini manfaat atau faedah dari khiltah dalam zakat. Bisa takhfif, bisa berdampak meringankan bagi kedua belah pihak. Bagaimana contohnya? Bi an yamlika thamanina syatan bisawiyah bainahuma. Ada orang, si A punya 40 kambing, si B punya 40 kambing. Lalu mereka gabung jadi 1. Totalnya berarti 80. Ya, 80 kambing. Maka fayalzamuhuma syatun. Maka mereka hanya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Ya. Kenapa disebut takhfif? Karena mereka yang awalnya mempunyai masing-masing 40 kambing, itu kalau mereka zakat sendiri-sendiri, masing-masing harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Berarti zakat yang keluar 2 ekor kambing. Si A punya 40, zakatnya 1 ekor. Si B punya 40 kambing, zakatnya juga 1 ekor. Jadi total adalah 2 ekor kambing. Tapi karena mereka mengkhiltah harta zakat mereka, jadi hanya keluarkan 1 ekor kambing. Kenapa? Karena total kambing mereka setelah disatukan 80. Dan 80 masih di bawah 121. Hanya mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi di sini ada faedah meringankan. Yang mana awalnya mereka harus mengeluarkan 1, setelah digabung menjadi setengah-setengah. Si A keluarkan setengah kambing, si B keluarkan setengah kambing. Nah, itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari khiltah adalah justru memberatkan. Kalau yang tadi meringankan, sekarang memberatkan. Bagaimana contoh kasusnya? Bi an yamlika arba'ina syatan bisawiyah bainahuma fayalzamuhuma syatun.
Si A punya 20 kambing, si B punya 20 kambing. Mereka gabung jadi satu, totalnya menjadi menjadi 40 ekor kambing dan keluarkan 1 ekor kambing sebagai zakat. Di sini memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena ketika mereka dipisah kambingnya, tidak disatukan, mereka tidak wajib zakat karena yang satu punya 20, yang satu punya 20, belum sampai nisab. Gara-gara digabung, akhirnya wajib keluarkan zakat. Yang awalnya 0 menjadi harus mengeluarkan setengah. Nah, gitu. Itu yufidu khiltah tufidu tasqilan. Wa qad tufidu takhfifan ala ahadihima wa tathqilan ala al-akhar. Bisa juga yang di satu sisi dia kena takhfif, di satu sisi dia kena tathqil. Si A misalnya kena tathqil, si B kena takhfif. Bagaimana kasusnya? Ada ka'an yamlika sittina li ahadihima thuluthuha walil akhar thuluthaha. Si A itu punya kambingnya 40. Si A punya kambing 40. Si B punya kambing 60. Nah, si B punya kambing 20. Jadi digabung totalnya menjadi 60 ekor kambing. Nah, siapa yang kena takhfif? Si A punya 40 kambing, si B punya 20 kambing. Kemudian disatukan, jadi total 60 kambing. Siapa yang kena takhfif berarti A apa si B? Ah, yang banyak itu. Si A kena takhfif. Di mana takhfifnya, Pak? Oh, dia jadi ringan, Di mana ringannya? ringan Coba. mengeluarkan jumlah zakatnya ya. Dari berapa ke berapa? Oh iya, yang kayak juga ya. Terus ya. Enggak, betul, Pak. Betul. Si A 40 kambing punya dia awalnya. Si B 20 kambing. Kemudian mereka khiltah menjadi 60. Siapa yang kena takhfif, siapa yang kena tathqil? Kata Pak Abdurrahman, si A kena takhfif. Betul, si A kena takhfif. Gimana maksudnya? Takhfifnya di mana? Nah, itu. Dari 1,5 Ustaz. Dari 1 ke 2/3. Nah, itu. Oh. Ya. Jadi katakan sini kan sulusuha, yang 1/3, yang 2/3. Karena si A punya 40 kambing, berarti lebih banyak. Ya. Sedangkan si B 20, lebih sedikit. Nah, nanti ketika digabung jadi 60, si A itu 2/3. Nah, jadi dia takhfif. Yang awalnya kena 1, full 1, menjadi hanya 2/3. Sedangkan si B kena tathqil. Yang awalnya dia cuma 20 ekor, tidak kena zakat, tapi gara-gara khiltah, dia harus mengeluarkan 1/3. Hakadha. Waqad la tufidu syai'an. Ya, tidak ada efek apapun, enggak tathqil, enggak takhfif, sama saja. Mau dikhiltah ya segitu, kalau enggak dikhiltah ya segitu juga, enggak ada ngefek apa-apa. Contohnya bagaimana? Ka'an yamlika mi'atai syatin bisawiyah bainahuma. Menggabungkan sama kambing menjadi satu, totalnya menjadi 200. Berarti kan salah satu orang punya 100. Si A punya 100, si B punya 100. Yuk kita khiltah. Nah, menjadi 200 ekor kambing. Apakah di sini khiltah mempunyai efek dalam takhfif atau tathqil? Tidak. Karena zakat yang dikeluarkan berapa? Ya 2 ekor kambing. Tetap 2 ekor. Kalau mereka pisah sendiri-sendiri, berarti si A kena 1 ekor, si B kena 1 ekor. 2 juga ujung-ujungnya. Sama aja. Dikhiltah 2 ekor kambing. Tidak dikhiltah juga 2 ekor kambing. Nah, jadi ini tidak berdampak apapun. Sama aja. Ya, tidak ada takhfif dan tidak ada tathqil. Jadi ada 4 efek dari khiltah, bisa takhfif, bisa tathqil, bisa takhfif dan tathqil,
dan bisa tidak berdampak apapun bagi sahibuz zakah atau muzaki. Wa innama yuzakiyan. Nah, sekarang masuk ke syaratnya. Syarat khiltah. Syarat sah khiltah. Wa innama yuzakiyani zakatal wahid bisab'i syara'ita idza kana wa fi ba'dhin nusakh wa in kana al-murah wahidan wa huwa bi dhammil mim ma'wa al-masyiyati lailan. Ya, pertama syaratnya adalah murahnya. Murah itu kandang untuk dia tidur. Kandangnya sama. Jadi si A dan si B mau mengkhiltah kambing mereka, maka kambing mereka ini ditempatkan di murah yang sama. Tidak dibedakan. Nggak boleh si A kandangnya di sono, di kanan, si B kandangnya di kiri. Nah, nggak bisa. Harus disatukan dalam satu kandang. Kemudian masrah. Wal muradu bil masrah al mawdi'u alladhi tasrahu ilaihi al masyiyah qabla an takhruja ila al mar'a. Jadi masrah ini kayak tempat transit. Jadi hewan itu kalau mau digembalakan, pertama dikeluarkan dari kandangnya. Nah, sebelum dia ke tempat gembala, dia ditransitkan dulu di sebuah tempat sebelum dibawa ke gembala, ke padang gembala. Nah, tempat transitnya itu setelah keluar dari kandang namanya masrah. Ya, masrahnya sama-sama satu, alias tidak dibedakan. Wal mar'a wal ra'i wahidan wal fahlu wahidan. Yang menggembala dan ladang atau padang gembalanya juga sama, tidak dibedakan. Wal fahlu wahidan, pejantannya sama. Misal tadi si A punya 40 kambing, si B punya 40 kambing, dan jenisnya sama-sama kambing, bukan domba. Maka nanti dipilihkan satu oleh mereka sebagai penjantan yang bertugas mengawini kambing-kambing mereka. In ittahada na'ul masyiyah. Kalau jenis hewannya sama-sama kambing. Fa in ikhtalafa naw'uha ka dha'nin wa ma'zin fayajuzu an yakuna likulli minhuma fahlun yatruku masyiyata. Ya, kalau si A punyanya domba, si B punyanya kambing, ya pasti penjantannya berbeda. Nanti si A pakai penjantan domba, si B pakai penjantan kambing. Selama berbeda jenis, ya maka boleh fahlnya berbeda. Beda spesies domba dengan kambing. Tapi kalau satu, ya tetap wajib satu penjantan yang akan mengawini betina-betina yang ada. Wal mashrab ay alladhi tashrabu minhul masyiyah. Tempat minumnya sama. Dia minum, mereka kalau mau minum di mana nih? Oh, di mata air A. Ya sudah, semuanya di sana. Atau di sungai A. Ya, maka semuanya minum dari tempat minum yang sama. Ya, tempat minum yang sama. Ka'ainin au nahrin au ghairihima. Wahidan. Kemudian yang ke berapa berarti ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6. Yang ke-7. Wal halibu wahidan. Halib. Ya, orang yang memeras susu hewan ternak tadi satu. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat ini tidak mu'tamad. Ya, wal asah adamul ittihad fil halib. Tidak disyaratkan harus punya satu pemeras susu saja. Dan juga tidak disyaratkan al-mihlab, ya, yaitu tempat penampungan susunya ketika sudah diperas. Tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan. Yang disyaratkan adalah penggembalanya yang satu. Ya, penggembalanya. Jadi halib itu diganti menjadi ra'i. Kalau penggembala satu, ya harus satu, tidak boleh berbeda. Tapi kalau halib itu tidak disyaratkan menurut pendapat yang
mu'tamad. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yang harus sama adalah maudhi'ul halb. Tempat di mana mereka diperah susunya. Wahakan Nawawi iskanal lam. Jadi bisa dengan halab bi fathil lam dan bisa dengan al-halb dengan lamnya yang sukun. Wa huwa ismun lil labanil mahluf, susu yang sudah diperah, wa yutlaqu 'alal masdar ya halban halibayah halabayah halibu halban wa qala ba'duhum wa huwa al-muradu huna ay makanu al-halab. Jadi ada 7 ya, ada 7 syarat kalau mau mengkhiltah zakat. Di sini kan zakat bahimatul an'am ya. Apakah berlaku juga untuk jenis zakat yang lain di khiltah? Bisa enggak? Untuk mengkhiltah ini. Apakah hanya bahimatul an'am saja? Kalau zakat emas perak bisa nggak dikhiltah? Nggak bisa, Tad. Nggak bisa, Ustaz. Syaratnya beda, Tad. Bisa ternyata. Ya, saya baca di kitab lain itu bisa ternyata. Seperti emas dan perak dan zuru itu bisa dikhiltah. Tapi tentu syaratnya tidak seperti zakat ini, zakat bahimatul an'am. Ya. Itu kalau dia zakatnya emas perak, maka tempat penyimpanannya cuma satu. Nah, itu aja. Itu syaratnya. Tempat penyimpanan harta hanya satu. Jadi berangkasnya sama atau berarti ATM-nya sama. Kalau uang ya, kalau uang ATM-nya sama atau tempat penyimpanannya satu. Nah, itu. Kalau tanaman itu saya baca tempat mengeringkannya satu, kemudian lahannya satu, terus yang membersihkannya juga satu. Nah, itu. Ya, jadi mirip-mirip lah dengan bahimatul an'am. Jadi bisa zakat khiltah ini digabungkan, dipraktekkan dengan zakat jenis lain selain bahimatul an'am seperti zakat emas dan perak dan juga zakat az-zuru' ya, wathimar atau Ustaz, ini pilihan atau memang harus dilakukan, Ustaz Hilda ini? pilihan. Jadi Pilihan ya kan? jadi kalau jenengan pengen mengambil manfaat khiltah yaitu manfaat takhfif, boleh enggak? Jadi jenengan saya punya 40, antum punya 40. Wah, ini kalau kita keluarkan zakatnya sendiri-sendiri, 1 ekor kambing nih. Udahlah kita khiltah aja yuk. Nah, khiltah. Berarti nanti hanya setengah-setengah. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya boleh. Boleh. Tapi muskilah. Ya. Itu bukan lari dari zakat ya. Bukan. Itu beda kayak yang kemarin itu. Itu hilah lari dari zakat. Ini digabungin dulu apa kambingnya kan? Nah, Terus setelah itu dipisah lagi boleh nggak? boleh. Kalau mereka belum berlalu 1 haul, terus dipisah, ya sudah, nggak jadi khiltah berarti. Batal khiltahnya. Karena Nanti nggak ngacak ini kambingnya, ngacak nggak Kenapa? apa-apa? Boleh ditandain nggak sih kan udah dikumpulin nih? Iya, kan ini namanya khiltatul jiwar. Jadi khiltah itu ada 2, khiltah syu'u dan khiltah jiwar. Kalau syu'u kan kita nggak tahu nih mana, kalau sudah digabungkan kita nggak tahu mana punya kita. Tapi yang dibahas ini adalah khiltah jiwar. Khiltah jiwar itu bisa kita bedakan. Jadi setelah kita pisahkan lagi, kita tahu mana kambing kita, mana kambing si fulan gitu. Jadi nggak ketukar. Nah, gitu. Gimana ya cara? Ditandain bisa, Oh boleh ya. boleh. Terus Ustaz yang ro'i tadi maksud wahid itu orang sama kan gak mesti dia satu orang gitu. Apanya? Yang ro'i penggembalanya Ya. maksud wahid itu harus memang satu orang atau orang yang sama gitu. Misalkan ini kan punya 2 orang nih, ya mereka menggembalanya 2 orang gitu. Enggak, harus satu. Maksudnya satu. Satu orang. Jadi si A dan si B memutuskan, ayo kita cari penggembala 1 orang. Nah, udah, 1 orang itu aja. Jadi bukan mereka berdua, enggak, tapi penggembalanya wahid di sini 1 orang.
Nah, gitu. gitu. Ya, Lebih jadi dari satu boleh nggak, Tat? nggak boleh berarti, tidak memenuhi syarat berarti. Karena syaratnya kan harus satu. Jadi si A sama si B ini sepakat, ayo kita tentukan mana yang mau akan menggembalakan hewan ternak kita. Ah, itu aja, si C. Ah, kamu tolong gembalakan kambing kambing kami berdua ya. Nah, itu udah si C aja menggembalakan satu orang. Nggak bisa dua. Karena tadi syarat sultan harus ar-ra'inya harus satu. Tidak boleh dua. Hakadha. Ada lagi? Mau kita lanjutkan ke nisab zakat emas ini. Dan tadi ya terkait pertanyaan Mas Edi itu ada lagi syarat lain yang apa namanya terkait nisab ini apa terkait khiltah itu an yakunal malan min jinsin wahid. Hartanya sama. Ya, tadi domba dengan kambing bisa karena memang masih satu jenis ya, satu spesies. Tapi kalau menkhiltah yang satu kambing yang satu sapi nggak bisa. Yang kedua, ketika sudah dikhiltah maka sudah mencapai nisab. Dari 20 dikhiltah maka menjadi 40 sudah sampai nisab. Ya, maka baru ada zakat khiltah di situ. Terus khiltah sudah berlangsung satu haul kalau memang zakat yang dikeluarkan adalah zakat yang mempunyai haul seperti bahimatul an'am ini. Jadi kalau baru berlangsung setengah tahun, terus akhirnya mereka tarik lagi kambingnya, tidak difiltah lagi, ya sudah, hilang filtahnya. Akhirnya mereka memiliki sendiri-sendiri. Sudah hilang filtah zakatnya. Harus mengeluarkan zakat sendiri-sendiri berarti. Baik, kita ambil satu lagi. Ya. Nisab zahab wal fiddah. Emas perak. Bisa kita kiaskan dengan rupiah. Wa nisabu zahabi wal fiddati 20 مثقالا 20 مثقال تحديدا بوزن مكة والمثقال درهم و3 أسباع درهم وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد على 20 مثقالا بحسابه وإن قل الزائد. Nisab emas itu 20 mithqal. Satu mithqal sama dengan 1 dinar. Ya. Maka kalau sudah mempunyai 20 dinar, wajib dikeluarkan zakatnya adalah setengah dinar. Nah, tapi kan kita sekarang sudah tidak ada dinar ya untuk transaksi. Nah, satu mithqal itu berapa gram kalau pakai gram? Satu mithqal itu 4,25 gram. 4,25 gram. Itu satu mithqal. Maka kalau 20 mithqal, berapa gram? 20 mithqal berapa gram jadinya? Kurang lebih 86, Tat. 85 ya? 85. Iya. 4,25 kali 20. Ya, berarti bukan sekitar, 85 gram. Ini tahdidan, ya. Bukan takriban. Tahdidan. 85 gram emas. Maksudnya kalau kurang sedikit, tidak wajib zakat. Atau ragu-ragu. Ya, ini kita punya emas, kita timbang di timbangan pertama, oh 85 gram. Terus kita timbang lagi di timbangan kedua, kok nggak nyampe 85? Kok cuma 84,9 gram? Nah, berarti kan tidak yakin sudah sampai nisab. Maka tidak wajib zakat saat itu. Jadi harus yakin, tahdid betul-betul sudah sampai nisab 85 gram emas.
Berapa yang dikeluarkan? Ya sekitar rubu'ul usyur. Ya, atau ya 2,5% lah angka gampangnya kalau bagi saya ya, untuk ngitungnya tuh 2,5%. Dan kalau sudah melebihi dari 20 mithqal, artinya 21 mithqal, atau dia punya emas 87 gram emas, maka ya segitu tetap di wa mazada fabi hisabihi. Maka zakatnya 87 gram emas kali 2,5%. Nah, wa nisabul warik. Nah, sebelum itu di sini yang 85 gram emas itu adalah emas murni. Tidak ada campuran yang lain. Emas murni. Jadi bisa saja dia punya emas 85 gram. Dia punya perhiasan emas 85 gram. Tapi di setiap perhiasannya itu tidak emas murni. Misalnya dia beli perhiasan hanya 18 karat atau 20 karat. Tidak sampai 24 karat. Kan kalau murni 24 karat. Nah, dia punya perhiasannya ada yang 20 karat. Ya. Jadi misal dia punya emas 85 gram, cuman 20 karat. 85 gram, tapi 20 karat. Berarti ada di situ bagian yang bukan emas murni. Apakah dia wajib zakat? Nah, Syekh Labib itu ulama juga menjelaskan bagaimana cara mengetahui kadar zakat yang murni dari yang kita punya. Rumusnya miqdaruz zahab alladzi ma'ak, yaitu berapa kita punya emas, berapa gram kita punya emas dikali karatnya, iyar. Dikali karat, iyar, dibagi 24. Karena emas murni kan 24 karat. Maka dari situ kita tahu. Kita tahu berapa emas murni yang kita punya. Contoh sederhana. Misal nih, saya pakai kalkulator ya. Mohon maaf nih. Nggak juga matematik. Ada orang punya 85 gram emas. Tapi karatnya cuma 20. Maka 85 dikali 20. Berapa? 1.700. Dibagi 24. Maka ketemulah 70,8 gram. 70,8 gram. Apakah itu sampai nisab? Tidak. Maka tidak wajib zakat. Karena dari 85 gram emas yang dia punya, yang murni emas, dhahabun khalis, hanya 70. 15 gramnya yang lain itu adalah ma'dinin ukhra. Seperti nuhas, tembaga, kuningan, dan lain-lain. Jadi dia cuman punya emas murni 70 gram. Jadi Ustaz, yang wajib dizakatkan itu yang emas murni gitu Ustaz ya? Bukan emas yang persen-persen gitu ya? Bukan. Jadi emas murni itu ya, maksudnya zahab zahab di sini adalah zahabun khalis. Nisabnya 85 gram itu zahabun khalis. Murni, tidak ada campuran yang lain. Maka tadi saya katakan, belum tentu juga orang yang sudah punya 85 gram emas, dia wajib zakat. Kenapa? Ternyata zakatnya itu, emasnya itu tidak murni. Kecuali kalau dia 85 gram itu adalah antam semua. Antam kan murni ya. Nah, maka wajib zakat berarti. Berarti Ustaz, kalau saya punya 500 gram tapi 22 karat, itu tetap zakat. Setinggal tadi dihitung tadi kan, gitu kan? Iya, 500 gram. 500 gram. Banyak banget berarti. Ya kan? Tapi 22 karat kan. Berarti tetap zakat kan? Nah, kita hitung, Pak. 500 kali 22 berapa itu? 11.000. Dibagi 24. Jadi 458 gram. Wajib zakat. Berarti nyampe nisab kan, karena zakat kan. Sampai nisab. Ustaz, nanti perhitungannya tolong dituliskan Ustaz contohnya di... Oh iya betul. Iya. Ini saya mau nyoret-nyoret nggak bisa. Betul. Ya, nanti saya tulis rumusnya di grup ya. Ya betul.
Hmm. Ini penting banget Ustaz, kabar tahu nih. Nah, sekarang coba nih kita coba contoh kedua ya, contoh ketiga lah ya terakhir. Ada orang punya 100 gram emas, tapi karatnya adalah 21. Nah, berarti 100 kali 21 sama dengan 2100 dibagi 24. 87,5 gram. Ada zakatnya nggak tuh? Ada Ustaz. Belum. Ah, 87 Ada. belum ya? 87. Ada. 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 Iya, karena tadi ke 85. Zakat nisab itu 85. Dari mana 85 gram itu? Dari hitungan 1 miskol adalah 4,25 gram. Sedangkan zakat emas itu nisabnya 20 miskol. Berarti 4,25 gram kali 20 ketemu 85 gram tahdidan. Laisa takriban. Hakada. Mafhum ya? Mafhum ya ikhwah? Alhamdulillah. Nanti rumusnya saya share di grup. Ya. Ustaz, sedikit Ya. Ustaz. Nanti untuk kan tadi kata Ustaz sama juga nih untuk rupiah ya. Ya, saya ahsanta. Kita baca dulu yang warik ya. Yang warik kita baca dulu yang warik. Nanti Baik, setelah itu saya akan jelaskan rupiah itu lebih kuat kemana nisabnya. Wa nisabul warik bikasri ra wa huwal fiddah mi'ata dirham wa fihi rubu'ul usyur wa huwa khamsatu darahim wa fi ma zada 'ala al mi'atain wa fa bihisabihi wa in qalla zaid la syai'a fil maghshush min dhahabin aw fiddah hatta yablugha khalisuhu nisaban. Warik atau dahab itu nisabnya adalah 200 dirham. Ya, 200 dirham. Berapa zakatnya dari 200 dirham itu adalah rubu'ul usyur. Atau ya cuman 5 dirham. Berarti berapa tuh? Rubu'ul usyur tuh berapa? 2,5% juga. Ya, dari 200 keluarkan 2,5%. Berapa? Cuma 5 dirham. Nah, berapa nisab di dirham kalau dipakaikan gram? Nah, itu di bawah ada tuh jelaskan ya. Di catatan kaki 595 gram. 595 gram perak. Maka keluarkan 2,5%. Nah, kemudian wala syai'a fil maghsyush tadi saya sebutkan. Maghsyush itu adalah material selain emas dan selain perak. Hatta yablugha khalisuhu nisaban. Jadi yang dihitung emas murni atau perak murni. Tidak yang ada campurannya. Maka tadi sudah kita sebutkan bagaimana cara mengetahui emas bagian berapa emas murni yang ada dari emas yang kita miliki. Nah, perak ini kan sekarang harganya turun jatuh ya. Ya, sangat jauh dibandingkan emas. Saya kemarin lihat di internet itu minggu lalu atau 2 minggu lalu itu. Perak itu berapa ya? Nggak nyampe 20.000 sekarang 1 gram. Ya nggak sih? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Berapa 1 gram perak sekarang? Nyampe nggak 20.000? Paham saya nggak nyampe loh. Kurang 20.000 paham saya. 1 gram perak. Kalau emas nilainya stabil. Ya, karena tadi dikatakan apa? 1 miskol itu sama dengan 1 dinar. Dan nilai emas tetap stabil sampai sekarang. Jadi dulu Nabi beli kambing dengan 1 dinar. Sekarang kita bisa beli kambing dengan 1 dinar. Karena 1 dinar itu adalah 4 gram. Ya, atau 4,25 gram tadi. Ya, 1 dinar atau 1 miskol 4,25. Berarti sekarang 1 gram berapa sekarang emas? 1 juta ya. 1 juta. Maka 1 miskol adalah 4 juta. Ya, 1 miskol adalah 4 juta. Jadi 85 gram adalah orang yang punya uang 85 juta. Nah, rupiah atau mata uang dikiaskan kemana? Itunya, nisabnya. Dikiaskan ke nisab emas. Kenapa? Memang ada khilaf. Ada yang mengatakan
dikiaskan ke fiddah, ada yang dikiaskan ke emas, ada yang mengambil pertengahan, alias diambil yang paling bermanfaat untuk si fakir miskin. Bil anfa. Tapi jumhur, bahkan ulama kontemporer juga mengatakan dikiaskan dengan nisab emas karena lebih stabil. Lebih stabil. Sehingga disebut orang kaya kalau sudah mempunyai 85 gram emas alias punya uang sebanyak 85 juta. Kalau harga 1 gramnya adalah 1 juta. Ya, harga 1 gramnya adalah 1 juta. Nah, berarti berapa tuh? Orang yang punya uang 85 juta, berapa zakatnya berarti? Berarti 85 juta kali 2,5, 85 juta kali 2,5 dibagi 100. 2.125.000 rupiah. Itu dia zakatnya. Ya, itu dia zakatnya. Nah, maka kalau dia punya uangnya 100 juta, udah kalikan aja sama. 100 juta kali 2,5, habis itu bagi 100. Ketemu hasilnya. Tapi tergantung haul ya Ustaz. Ya, tentunya. Kapan dia mulai dapat nisab emasnya itu? Oh, emas saya sudah sampai nisab nih hari ini. Nah, maka tunggu tahun depan. Baru dikeluarkan zakatnya jika masih tetap sampai nisabnya masih tetap, tidak berkurang. Iya. Masalahnya tabungan kan timbul tenggelam, berarti haulnya timbul tenggelam juga ya. Iya, Pak. Betul. Iya, dia punya uang sekarang 100 juta, nggak tahu nih setelah berlalu setengah haul, setengah tahun berlalu, dia kena musibah. Ya, uangnya dirampok misalnya. Sisa cuman 30 juta. Nah, maka haulnya terputus. Ya sudah, kalau terputus haulnya tidak ada zakat buat dia. Nanti ternyata 5 bulan lagi hartanya sampai nisab lagi. Start dari situ lagi haulnya. Betul, hilang timbul. Ustaz, apa Ustaz? Oke. Tadi kan harus tahdidan ya di sini ya. Apa? Wazannya harus tahdidan ya. Betul. Nah, berarti nanti apa rupiah ini kan kadang apa inflasi segala macam kan berarti ngikut ke harga emas real Betul. time gitu ya. Iya, karena emas ini kan susah kena inflasi kan. Makanya Iya. dinisabkan dengan emas. Rupiah Mas itu. yang murni Ustaz ya. Mas yang murni tadi ya. Emas murni, sahih. Iya, emas murni. Makanya saya dengar Syekh Labib menjelaskan ini tahun 2018. 2018 itu harga emas masih 600. Iya. Iya nggak? Ya Iya, nggak Mas iya. Jadi? Benar, 600. Ustaz. Maka kalau 600 ketika harga emas masih 600, berarti berapa nisabnya itu? Ya, nggak Berapa nyampe nisab? 85 ya. Nggak sampai 85 juta kan? Itu saya hitung kalau masih 600 harga 1 gram emas, maka orang yang sudah punya uang 51 juta sampai nisab berarti. Iya, iya. Begitu. Jadi kita yang dilihat enaknya di sini pakai hitungan nisab emas. Sehingga mau inflasi berapapun, kita tetap ikut nisab emas. Maka sepertinya bagus ya ketika dulu umat Islam pakai dinar dirham ya. Tahan inflasi ya. Iya. Begitu ya. Dan kalau penjelasan mengenai itu dulu pernah dengar ya. Beda antara emas murni dengan emas yang dipakai gitu untuk perhiasan wanita, nggak wajib zakat yang kalau dipakai ya, atau gimana Ustaz? Oh ya, itu kalau perhiasan itu, nah kita mau kita bahas. Cuman udah jam 6:07 ini. Kita tunda pekan depan aja lah ya. Baik Ustaz, tunda Iya. Ustaz. Ya, ini ada zakat huli, yaitu zakat perhiasan. Nanti itu ada pembahasannya sendiri. Karena tadi sudah kita bahas di awal bahwasannya zakatul huli itu ulama khilaf. Jumhur mengatakan wajib zakat, sedangkan Hanafi mengatakan jumhur tidak wajib zakat, Hanafi mengatakan wajib zakat. Terus zakatul huli itu tidak wajib zakat dengan syarat-syarat tertentu kata ulama Syafi'iyah.
Apa syarat-syaratnya? Kita akan bahas pekan depan insya Allah karena sudah jam 6:08. Mohon maaf tadi saya terlambat ya, terlambat 5 menit. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, nggih. Baik. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kita akhiri? Insya Allah 2 pertemuan lagi selesai zakat insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan di hari yang sama dan di waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakum. khair. Barakallahu fiikum.